Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu ya dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi di kelas 8 bab 1 mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, anak-anak Ibu, kali ini Ibu hanya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi Pancasila ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu yakin anak-anak kelas 8 sudah paham semuanya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila itu sendiri lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan setiap tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Pertama dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar negara. Sebenarnya, nilai-nilai Pancasila ini sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Istilah Pancasila termuat dalam sebuah buku kitab yang bernama Sutasoma, karangan dari Empu Tantular. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5, sila berarti sendi. Jadi Pancasila adalah 5 sendi atau 5 dasar yang dijadikan patokan, acuan ataupun dasar dalam kehidupan negara kita. Sekarang kita mulai bahas ya. Fungsi Pancasila itu apa sih bagi negara kita? Kita mulai ya. Semuanya simak dengan baik supaya bisa memahami materi kita hari ini. Fungsi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Secara umum, fungsi Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Namun selebihnya, Pancasila pun memiliki fungsi yang begitu banyak dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di sini apa artinya? Di sini artinya adalah Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia dengan harapan bangsa Indonesia itu selalu hidup dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi jiwa bagi bangsa Indonesia. Sementara Pancasila itu sendiri memang sudah berada dalam jiwa bangsa Indonesia sejak lama, sejak sebelum Indonesia merdeka, dan tepatnya itu dipublikasikan, disahkan sebagai dasar negara, sebagai jiwa bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Lalu fungsi yang kedua, Pancasila itu berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Apa ini maknanya? Di sini maknanya adalah Pancasila adalah berfungsi sebagai ciri atau memberikan corak yang khas bagi bangsa Indonesia sehingga bisa membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Ya, nih Pancasila ini loh yang menjadi ciri pembeda bangsa kita dari bangsa yang lain. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, Pancasila itu berfungsi sebagai sumber dari segala hukum yang ada di negara Indonesia. Jadi artinya seluruh aturan yang ada di negara kita semuanya harus mengacu berdasarkan Pancasila. Ya, jadi seluruh aturan yang ada di negara kita itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lalu yang keempat, Pancasila itu berfungsi sebagai perjanjian luhur bangsa. Apa maknanya? Pancasila di sini adalah suatu perjanjian yang suci yang dibuat oleh para pendiri negara Indonesia. Jadi ini bukan suatu hal yang sepele gitu ya. Jadi Pancasila itu sendiri berfungsi sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang harus selalu kita jaga, kita hargai perjuangan dari para pendiri negara Indonesia. Lalu yang berikutnya, Pancasila itu ada berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi tujuan dari negara Indonesia itu adalah mengarah kepada masyarakat yang berjiwa, ya, yang hidup dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hanya ada satu azas, yaitu Pancasila. Tidak ada yang lainnya.
Hanya satu Pancasila itu saja yang dijadikan azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya apa? Di sini artinya Pancasila adalah sebagai kerangka, sebagai acuan, tolok ukur, parameter bagi pembangunan yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi proses pembangunan di bangsa Indonesia itu semuanya bertolak ukur dari Pancasila, dengan harapan tujuan dari pembangunan itu akan menciptakan masyarakat yang memahami nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, video kali ini cukup sampai di sini ya, tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.